Shalom Bapak Ibu, saya Edwin Sucipto. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai surat atau kitab Galatia. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan bagian yang pertama, yaitu pentingnya surat Galatia. Surat Galatia atau kitab Galatia, meskipun merupakan salah satu surat atau kitab Paulus yang paling pendek, surat ini sangatlah dihargai sebagai salah satu suratnya yang paling besar atau paling berpengaruh. Karena apabila kita bandingkan dengan kitab Roma, baik dalam Roma maupun Galatia sama-sama mengajarkan doktrin pembenaran melalui iman. Kitab Roma sering dianggap sebagai perluasan dari kitab Galatia, sedangkan kitab Galatia disebut sebagai kitab Roma yang singkat. Surat Galatia dengan fasih membela otoritas kerasulan Rasul Paulus dan memuat di dalam bentuk ringkasan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Secara khusus, surat ini memuat pernyataan yang jelas mengenai pembenaran oleh iman dan membangun dari fondasi tersebut sebuah pembelaan kebebasan Kristen melawan segala bentuk legalisme. Pada masa gereja mula-mula, orang Kristen atau gereja terdiri dari orang Kristen Yahudi dan orang Kristen bukan Yahudi. Dan ketika pemisahan terjadi antara Yudaisme dengan kekristenan, surat Galatia ini tanpa ragu membantu memperjelas pemisahan tersebut. Berabad-abad kemudian, pada masa reformasi gereja yang disebabkan oleh penjualan surat pengampunan dosa oleh Paus Bonavisius ke-8, satu abad sebelumnya, surat Galatia memainkan peranan utama di dalam reformasi gereja, sehingga disebut juga sebagai landasan reformasi Protestan. Ini menunjukkan betapa pentingnya surat Galatia, karena penekanannya surat ini menekankan keselamatan melalui kasih karunia oleh iman saja. Dan tema ini kemudian menjadi tema khotbah dari para reformator selama masa reformasi gereja. Martin Luther sangat terikat kepada surat Galatia ini. Ia bahkan menyebutnya sebagai istrinya. Dia memberi pengajaran mengenai kitab atau surat ini secara ekstensif. Ia bahkan menulis komentarinya mengenai surat Galatia ini yang dibaca secara luas oleh masyarakat umum sampai pada hari ini. Surat ini merupakan Magna Carta dari kebebasan umat Kristen yang memproklamasikan kepada generasi modern bahwa keselamatan dari hukuman dan kekuatan dosa hanya diperoleh bukan dari perbuatan, melainkan melalui kasih karunia oleh iman di dalam penyediaan Tuhan. Bagian berikutnya adalah bagian authorship atau bagian kepenulisan. Penulisan surat Galatia oleh Rasul Paulus telah diakui secara umum, kecuali oleh beberapa kritikus radikal. Bahkan ketika kritik yang lebih tinggi pada abad 19 Jerman menyangkal kepenulisan kitab demi kitab, sekolah Tübingen menganggap Galatia merupakan tulisan dari Rasul Paulus. Pengakuan ini didasarkan pada kesaksian yang jelas dari bukti internal maupun eksternal. Yang terpenting adalah penulis surat ini menyebut dirinya sendiri Rasul Paulus, baik dalam bagian salam di dalam Galatia 1 ayat 1 maupun di dalam bagian tubuh surat di dalam Galatia 5 ayat 2. Sebagian besar dari pasal 1 dan 2 merupakan autobiografi dan selarah dan konsisten dengan kejadian-kejadian di dalam kehidupan Rasul Paulus yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Teologi yang terdapat di dalam surat Galatia merupakan teologi Paulus, sebagaimana diajarkan di dalam tulisannya yang lain seperti dalam kitab Roma. Sedangkan untuk bukti eksternal, kepenulisan surat Galatia oleh Rasul Paulus juga sangatlah meyakinkan. Pada abad kedua
Dan ketiga, Galatia disematkan kepada Paulus dan dikutip oleh Irenaeus, Clement dari Alexandria, dan Origenes. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tidak ada keraguan yang muncul baik pada gereja mula-mula dan masa kini mengenai penulisan surat Galatia oleh Rasul Paulus. Bagian berikutnya adalah pembaca awal. Surat Galatia dialamatkan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Akan tetapi, di manakah Galatia tersebut dan siapakah orang-orang Galatia itu? Pertanyaan ini diperumit oleh fakta bahwa Galatia memiliki dua makna pada saat surat ini ditulis. Yang pertama mengacu kepada Galatia secara etnis, yaitu tempat di sebelah utara Galatia, di mana orang-orang Galia Celtic menetap setelah bermigrasi dari Eropa Barat pada abad ketiga sebelum Masehi. Kota-kotanya adalah Ancyra, Pessinus, dan Tavium. Sedangkan yang kedua mengacu kepada provinsi Romawi yang terbentuk pada tahun 25 sebelum Masehi di sebelah selatan Galatia. Kota-kotanya adalah Antioquia, Iconium, Listra, dan Derbe. Kedua makna yang berbeda ini menimbulkan perdebatan yang terjadi selama berabad-abad, yaitu apakah yang menerima surat ini adalah Galatia Utara secara etnis atau Galatia Selatan, yaitu provinsi Romawi. Teori Galatia Utara disampaikan oleh J.B. Lightfoot pada tahun 1865, di mana mereka menganggap pandangan ini secara universal dianut oleh gereja mula-mula, yaitu bahwa Paulus mengalamatkan suratnya kepada Galatia yang adalah kelompok utara berdasarkan ras dan bahasa. Mereka memiliki persamaan karakteristik secara tradisional dengan etnis Galia pada masa Julius Caesar. Narasi di dalam kisah para rasul juga memungkinkan dilakukannya penginjilan pada wilayah ini. Dan masalah sunat juga cenderung muncul pada wilayah yang tidak memiliki populasi orang Yahudi yang besar. Pada abad ketiga sebelum Masehi, orang-orang Galia Celtic dari sebelah barat Eropa bergerak dan mengobrak-abrik semenanjung Balkan, mengalahkan Yunani pada Perang Thermopylae, tetapi kemudian dihentikan oleh badai petir di Delphi yang dimanfaatkan oleh orang-orang Yunani untuk menghancurkan para penjara tersebut. Tidak berselang lama, Nikodemes dari Bitinia memutuskan bahwa 20.000 orang-orang Galia Celtic tersebut dapat berguna untuk melawan musuh-musuh mereka. Jadi, pada tahun 278, orang Galia Celtic tersebut diundang untuk menyeberang ke Asia kecil, yaitu di Turki pada masa modern ini, dan menetap di Ancyra, ibu kota Turki saat ini, yang adalah Ankara. Berikutnya adalah teori Galatia Selatan. Teori ini diperkenalkan oleh Sir William Ramsay. Teori ini memiliki argumen-argumen yang sangat masuk akal dan dapat diterima. Yang pertama, yaitu jalan utama dari Tarsus melewati langsung kota-kota di Galatia Selatan. Tarsus, yang merupakan kampung halaman dari Rasul Paulus, memiliki jalan yang menghubungkan kota-kota di Galatia Selatan, seperti Pisidia Antioquia, Iconium, Listra, dan Derbe, tetapi tidak menghubungkan dengan Galatia Utara. Alasan berikutnya adalah tidak ada gereja di wilayah kerajaan Galatia atau Galatia Utara yang tercatat di dalam Alkitab. Yang ketiga, orang-orang Galatia adalah satu-satunya sebutan logis yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk menyebut orang-orang Pisidia Antioquia, Likaonia, Derbe, dan lain-lain karena itu merupakan nama provinsi Romawi. Yang keempat, para Judaizer tidak mungkin mengabaikan kota-kota di selatan untuk kota-kota di utara karena sejumlah besar elemen orang Yahudi, yaitu para Judaizer, tinggal di kota-kota bagian selatan. Dan yang terakhir adalah adanya penyebutan Barnabas. Barnabas
yang ikut dengan Rasul Paulus dalam perjalanan misi pertamanya sudah dikenal oleh orang-orang di Galatia. Dan yang terakhir adalah penyebutan delegasi dari bagian selatan Provinsi Galatia di dalam Kisah Rasul 20 ayat 4. Wakil-wakil dari Galatia Selatan disebutkan menyertai persembahan bagi orang miskin di Yerusalem, tetapi tidak seorang pun disebutkan berasal dari Galatia Utara. Dan karena alasan-alasan tersebut, banyak ilmiawan atau teolog Perjanjian Baru mendukung pandangan bahwa Rasul Paulus menulis surat Galatia kepada orang-orang Kristen di Galatia Selatan dan menolak teori Galatia Utara. Bagian yang keempat adalah waktu dan tempat penulisan. Orang-orang yang percaya teori Galatia Selatan umumnya menganggap bahwa surat tersebut ditulis di Antiokhia, di Syria, sekitar tahun 48 Masehi, tepat sebelum konsili Yerusalem dalam Kisah Rasul 15. Setelah perjalanan misi mereka yang pertama selesai, Rasul Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia di Syria. Lalu Rasul Petrus datang dari Yerusalem untuk mengunjungi mereka dan bersekutu dengan mereka. Tetapi kemudian Rasul Petrus menarik diri dari orang-orang Kristen non-Yahudi hanya untuk kemudian ditegur secara terbuka oleh Rasul Paulus karena perilakunya yang tidak konsisten. Sementara itu, guru-guru Yudaisme palsu telah menyusup ke gereja-gereja di Galatia untuk menyangkal otoritas kerasulan Paulus dan mengajarkan bahwa sunat diperlukan bagi keselamatan. Bereaksi dengan cepat dan penuh semangat terhadap tindakan Petrus dan ancaman masuknya orang-orang Galatia ke dalam legalisme, Paulus menulis surat yang kuat ini sebelum menghadiri konsili di Yerusalem. Bagian yang kelima adalah tujuan penulisan. Para Judaizer di Galatia melakukan kedua hal ini, yaitu mendiskreditkan Paulus dan memberitakan Injil palsu. Jadi, penting bagi Paulus untuk membuktikan kerasulan dan pesannya. Pada pasal 1 dan 2 merupakan autobiografi Paulus, di mana ia mendemonstrasikan dengan meyakinkan bahwa kerasulan dan pesan yang dia miliki datang dari wahyu Kristus yang bangkit. Dan pada pasal 3 dan 4, Paulus membela doktrin kasih karunia yang benar, yaitu pembenaran hanya oleh karena iman saja. Sedangkan di dalam pasal 5 dan 6, Rasul Paulus menunjukkan bahwa kebebasan Kristen itu bukanlah izin untuk berbuat dosa. Dia mengajarkan bahwa orang Kristen harus hidup dengan kuasa dari Roh Kudus dan ketika mereka melakukannya akan menghasilkan buah roh. Dan kitab Galatia ini merupakan obat yang ditulis untuk menyembuhkan situasi yang gawat, untuk memanggil kembali jemaat Kristen yang mula-mula agar kembali dari hukum Musa menuju kasih karunia, dari legalisme menuju kepada iman. Dan ini merupakan pernyataan yang tegas mengenai keselamatan melalui iman yang terlepas dari perbuatan dan masih relevan sampai dengan masa kini, sama seperti pada masa pertama kali surat ini ditulis. Dan bagian yang terakhir adalah outline dari kitab Galatia. Outline dari kitab Galatia adalah sebagai berikut. Bagian yang pertama adalah pendahuluan, bagian yang kedua adalah pembelaan terhadap otoritas Paulus, bagian yang ketiga adalah bagian doktrinal, yaitu pembenaran oleh iman. Yang keempat adalah pembelaan terhadap kebebasan Kristen. Dan bagian yang terakhir adalah bagian penutup. Sekian presentasi dari saya. Kitab Galatia. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus